Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya mohon maaf tidak bisa hadir langsung karena saya dilarang dokter untuk pergi jauh-jauh. Jadi saya mohon maaf pada para kiai, Kiai Anwar, Kiai Uda, Kiai Agil Siraj, Sahibul Wahad, Kiai Abdul Hakim, kemudian juga Dr. Umar, eh, Prof. Noah dan juga yang lain. Setelah saya mendengarkan penjelasan, saya melihat dari proses pemakzulan saja. Saya memang di situ ada syubhat, fihi syubhat. Artinya syubhat itu ihtimalus sihha wa adamus sihha. Antara sah dan tidak sah itu menjadi persoalan. Ya, itu syubhatnya itu. Karena itu timbul terjadi kegaduhan di dalam mengomentari persoalan ini. Ya, ya karena memang menurut saya memang ada persoalan di proses di penetapan pemakzulan itu baik dilihat dari aspek organisatoris maupun juga dari aspek etis. Etis. Dari organisatoris itu ada pasal yang mengatur pemakzulan tadi itu Rais Am dan Ketua Umum secara khusus di pasal 74 kalau tidak salah itu ya, kalau tidak salah ya, bahwa eh, muktamar luar biasa itu diadakan manakala Rais Am dan atau Ketua Umum, artinya Rais Am secara pribadi sendiri atau bersama-sama dengan Ketua Umum atau Ketua Umum sendiri dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi di situ artinya penyelesaian persoalan yang menyangkut Rais Am dan Ketua Umum, forum penyelesaiannya adalah muktamar luar biasa. Oleh karena itu ketika ada aturan-aturan di bawahnya yang bertentangan dengan aturan anggaran dasar yang merupakan keputusan muktamar, mestinya tidak bisa berlaku. Mestinya tidak bisa berlaku karena bertentangan dengan induknya. Ya, dita'arud dengan induknya. Di induknya bahwa penyelesaian Rais Am dan Ketua Umum adalah di muktamar luar biasa. Di sini tadi ada pertemuan itu dilakukan di pleno bahkan rapat syuriah. Nah, itu saya kira ada ta'arud. Maka mestinya yang di bawah itu kalah. Jadi menurut saya ada persoalan administratif, ada organisatoris yang menimbulkan timbulnya. Oleh karena itu saya kira masalah menurut saya. Nah, ini di satu sisi ya secara organisatoris bermasalah dan bermasalah secara etis. Yang saya maksud secara etis masalah NU itu sudah dipersempit pada pengurus, bahkan pada pengurus Suriah. Ya, padahal masalah NU itu kalau hal-hal yang bersifat rutin, pelaksanaan program, apa itu, saya kira itu memang pengurus. Tapi kalau sudah masalah yang menimbulkan akibat besar, ke dalam maupun keluar, itu tidak bisa diselesaikan oleh sekedar pengurus. NU adalah lebih besar dari pengurus. Karena itu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sendiri, kalau mengambil hal-hal yang penting dan yang mempunyai dampak luas, itu selalu mendengar para masyayikh. Beliau selalu mendengarkan misalnya pendapat dari Syekhana Khalil dulu, minta pendapat dulu, ya. Karena beliau dianggap, kata istilah Syekh Nawawi itu, Syekhun Basir. Ya, seorang guru yang waskito. Kalau menurut Imam Ibnu Athaillah itu, man yunhiduka halu wa yadulluka ala Allahi maqalu. Dan juga masyayikh-masyayikh yang masih ada, terutama masyayikh dari Lirboyo, masyayikh dari Peloso, mestinya didengarkan dulu pendapat-pendapat itu.
Dan itu saya kira tradisi NU. Tradisi NU itu begitu. Itu adalah khitah menurut saya. Khitah itu menurut saya adalah ma'alaihil muassisun min aqwalihim wa af'alihim wa harakatihim wa afkarihim wa takriratihim, yaitu ya itu saya kira itu khitah NU itu. Jadi tidak dipersempit. Kemudian dia mengambil langkah-langkah, akhirnya ketika terjadi dampak, semua merasakan dampaknya itu. Nah ini saya mikir itu secara etis menurut saya bermasalah. Memang saya dimintai pendapat waktu itu, sebelum ada keputusan itu. Saya mengatakan, islah saja. Nah, islah tidak bisa. Kalau tidak bisa islah, ya muktamar saja. Menyelesaikan kalau ada pelanggaran berat, ya muktamar. Luar biasa kalau ada yang dianggap sesuai dengan anggaran dasar. Tapi pendapat saya itu tidak didengar karena mungkin saya bukan Syekhin Basir atau mungkin pendapat saya itu mimma la tahwa anfus, ya. Jadi mereka memang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi ya, seperti itu. Oleh karena itu ya sekarang terjadi apa yang terjadi itu. Yang kita sayangkan, yang kita prihatinkan semuanya itu. Karena itu sesuai dengan keputusan di pelosok, sebaiknya kita kembali kepada islah saja. Kalau tidak islah, ya sesudah itu baru muktamar. Nah, muktamar ini bisa kalau muktamar ba'dal islah, nanti muktamar biasa itu. Artinya nggak ada masalah karena sudah islah. Tapi kalau tidak ada islah, ya muktamarnya luar biasa. Nanti kita selesaikan di situ. Kalau ketua umum melakukan pelanggaran berat, ya kita selesaikan. Ya, nanti memang pelanggaran berat, forumnya di muktamar luar biasa. Tapi kalau Rais Am dianggap juga melakukan pelanggaran berat, ya juga terhadap anggaran dasar. Ya, siapa yang melakukan pelanggaran berat sesuai dengan fungsi muktamar luar biasa, ya kita akan selesaikan di situ. Dan setelah itu tidak lagi masalah. Ya, artinya wa ba'da dzalik wassalam, selesai semuanya. Jangan sampai ini berlarut-larut. Kalau berlarut-larut, ini saya khawatir akan panjang masalah yang tidak selesai. Jadi itu pendapat saya. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.